Ibuku biasa kami panggil Umi, bernama Hajjah Sofiah binti Tarmizi, lahir tahun 1947. Seorang wanita sederhana, penyabar, baik hati, kasih sayang, solihah, istiqomah, banyak beribadah. Ini renungan untuk ibu-ibu. Kira-kira nanti ibu-ibu bisa tak anaknya mengingat macam ini? Insya Allah, amin. Jangan sampai nanti ibu anaknya menulis, emakku tukang mengamuk, apalagi kalau akhir bulan, rambutnya macam mak lampir, memanggil anak-anaknya hantu setan. Ini adalah kejujuran seorang anak. Bagaimana beliau menyifati ibunya? Ibuku wanita sederhana. Nih, walaupun rumah makan sederhana, tidak sederhana. Ibuku seorang yang sederhana, penyabar. Ini untuk ibu-ibu yang tak sabar, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit marah. Bukan cuma anak, lakinya pun dicampakkannya ke Sungai Musi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023, Bapak Haji Mawardi Yahya beserta rombongan. Di tengah kesibukan sempat hadir bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sahrial beserta Ibu Kartika Sandra Dewi dan keluarga besar yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh dan solehah, para alim, para ulama, tamu undangan malam hari ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak anggota dewan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya biasanya berdiri menyampaikan tausiah. Malam ini saya duduk karena saya mesti tangan sebelah ini pegang buku. Jadi bukan tidak hormat pada orang tua, bukan mau mengajarkan tidak beradab pada anak-anak kita. Biasa kalau ada orang tua, habaib, saya memang tidak biasa duduk di kursi. Saya biasa tegak berdiri untuk menghormati mereka. Tapi malam ini kalau saya duduk di bawah terlalu rendah. Kamera sudah dipasang pas untuk saya duduk di sini. Nah, tadi Cik Daus pakai pantun. Jadi dalam tradisi Melayu bukan menjawab, hanya sekedar melanjutkan tradisi supaya anak-anak kita terbiasa saja. Boleh saya bacakan? Membaca Yasin di malam Jumat, menunya bulu kukus. Kalau rindu pada Ustadz Somad, pandanglah wajah Cik Daus. Itu sekedar menjawab saja. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakanlah. Kita doakan semua orang baik-baik ini mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Malam ini kita tidak tausiah biasa, tapi saya diberitahu kita bedah buku. Syarat bedah buku semua mesti punya buku. Yang belum punya buku, insya Allah bukunya menyusul belakangan.
Yang sudah punya buku bisa dibuka, yang belum ada halamannya tapi ada kopi gambar tulisan. Nampak? Belum masuk halaman, masih di depan-depan yang ada gambar tulisan catatan sebelah kiri. Pembuatan buku tugas dari UAS. Padahal saya tak ada menugaskan. Februari 2023. 1. Kronologis. 2. Membebaskan tanah. 3. Buat yayasan. 4. Izin sekolah. 5. Transkrip khutbah 1 tahun. 6. Kajian rutin. 7. Acara akbar ceramah. 8. Mesti ada tahsin, tahfiz dan tadabbur. Triple T. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Bahwa Ibu Kartika Sandra Desi, Yuk Cici, di tengah kesibukannya masih menulis di kertas. Sekarang banyak orang tak menulis lagi. Sejak ada laptop, sejak ada komputer, sudah tidak menulis lagi. Saya berjumpa dengan beberapa murid Sayyid Muhammad Alawi. Saya selalu diberi hadiah pena. Saya terkejut, kenapa dikasih pena? Karena pesan guru kami, kata mereka, mesti menulis. Ini malam ini mudah-mudahan nanti kita melanjutkan tradisi menulis ini, insya Allah. Saya yakin dan percaya buku ini bisa selesai ini karena menulis, budaya menulis. Baru dibagi sekarang. Jadi kita menulis, termasuklah malam ini. Kalau ada yang bawa pena, ada tinta, ada kertas, tulislah. Yang tak bisa menulis tak apa-apa, karena ceramah ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tapi budaya menulis. Al ilmu saidun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, sedangkan menulis itu adalah ikatnya. Qayyid suyudaka bil ibalil wasiqati, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, termasuk perbuatan jahil, bodoh dan dungu, engkau memburu seekor kijang, wa tatrukuha, lalu kemudian kau tinggalkan tanpa diikat. Jadi ilmu ini mesti diikat. Jadi walaupun beliau anggota dewan, walaupun beliau wanita karir, masih sempat menulis. Alhamdulillah malam ini banyak saya tengok anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak-anak santri. Maka jangan sampai tidak menulis. Termasuklah ide menulis buku ini. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Kita tak tahu Imam Syafi'i di mana rumahnya, berapa anaknya, mana istrinya, tak tahu kita. Dari mana kita kenal Imam Syafi'i? Karena menulis. Nama kitabnya kitab usul fikihnya Ar-Risalah. Imam Nawawi tak punya istri, Imam Nawawi tak punya anak. Dari mana kita kenal Imam Nawawi? Karena kitab Arba'in, karena kitab Riyadus Shalihin, karena kitab Al-Azkar, karena kitab Majmu' Syarah Mu'azzab, karena kitab Rawdatul Talibin Umdatul Muftin. Imam Bukhari, kita tak tahu siapa anak Imam Bukhari, di mana rumahnya, di mana kampungnya. Dari mana kita kenal Imam Bukhari? Kita kenal Imam Bukhari karena dia menulis kitab yang populer kita dengar dengan nama kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita lihat menulis, ada namanya Imam Nawawi. Setiap Rabu subuh streaming dari Pekanbaru saya bacakan kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, kata Syekh Ali Jum'ah, pernah dalam 2 tahun dia menulis. Dia tidak membaringkan tulang belakangnya di atas kasur. Dia menulis. Kalau dia mengantuk tertidur, kepalanya jatuh ke kertas. Setelah dia bangun, dia lanjutkan menulis selama 2 tahun. Setelah dihitung, kitabnya lebih daripada usia umurnya. Begitulah kehebatan menulis. Dengan menulis
Insya Allah. Sekarang banyak mahasiswa saya tanya, kalian menulis? Menulis Pak Ustadz. Berapa kali lama kalian menulis? Tiap hari nulis. Nulis apa? Nulis status. Silakan tulis status, tapi statusnya bermakna. Nanti jadikan satu buku dalam setahun. Status bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang kita tulis ini yang baik-baik saja insya Allah. Amin ya Rabbal. Bisa kita tiru apa yang dilakukan Yo Cici, menulis, coret-coret, habis itu dituliskan, diketik, dicetak, sehingga dapat kita nikmati bukunya. Sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya sekalian. Yang belum dapat, dengar-dengar aja dulu. Nanti habis acara ini mudah-mudahan dapat insya Allah. Amin. Itu tanggal 24 bulan 8 2023. Kita lanjutkan. Halaman 5. Halaman 5, kita tidak sedang membaca tulisan, tapi kita sedang diajak merenung melihat dari atas. Ada masjid di tengah, di belakang ada rumah, ada tanah kosong yang akan dibangun kelas, dibangun asrama. Kita doakan mudah-mudahan ini terwujud menjadi kompleks ilmu pengetahuan. Semua berawal dari masjid tertua di Afrika, namanya Masjid Karawiyin. Masjid Karawiyin berubah menjadi Universitas Karawiyin di Maroko. Lalu kemudian ada lagi masjid, namanya Masjid Zaituna, dilanjutkan menjadi Universitas Zaituna. Itulah dia di Tunisia. Lalu kemudian ada lagi masjid, namanya Masjid Al-Azhar, berubah menjadi Universitas Al-Azhar. Maka muncul ungkapan minal jami' ilal jami'ah, dari masjid menjadi universitas. Semua berawal dari mimpi. Orang yang tak pernah bermimpi tidak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Insya Allah panjang umur, dari Masjid Umi Haja Sophia menjadi Universitas Haja Sophia. Bisa atau tidak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi sekolah sudah banyak Pak Ustadz, universitas sudah banyak Pak Ustadz, manusia juga semakin banyak, anak-anak terus lahir, orang terus menikah. Siapa yang tak mau nikah? Angkat tangan. Siapa yang mau nikah lagi? Artinya apa? Bahwa manusia terus berkembang, manusia semakin banyak. Maka investasi yang tak pernah mati adalah investasi pendidikan. Jadi yang betul itu adalah dari masjid menjadi universitas, bukan universitas tidak punya masjid. Sekarang banyak universitas tak punya masjid, orang tak sholat, akhirnya lahir sarjana S1, S2, S3, ateis, komunis, sekuler, liberal. Semua mesti berawal dari masjid. TK-nya sudah ada, SD, SMP, SMA, S1. Mudah-mudahan terwujud niat baik berkat kita berdoa ramai-ramai malam ini insyaallah. Amin. Halaman 6. Gambar ibu. Siapa yang tak punya gambar ibunya, pinjam ibu orang lain. Ustaz ini cuma pandai ceramahnya nih. Jangan-jangan dia pun tak punya gambar ibunya. Bentar ya, saya buka dompet saya. Dari sejak saya kuliah dulu sampai sekarang, yang ada gambar dompet gambar emak saya. Gambar bini ada juga di dalam. Pentingnya gambar ibu. Di rumah buat gambar ibu besar-besar. Di buku buat gambar ibu. Sehingga dia tidak pernah mati dalam diri kita. Yang mengalir di dalam darah kita ini darah ibu kita. Yang mengalir di kelopak mata kita adalah air mata ibu kita. Maka orang yang memuliakan ibunya, di India orang menuhankan ibu, bersujud kepada ibu. Dalam Islam tak boleh bersujud, tapi ibu posisinya setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini
ihsana, ayah dan ibu. Kenapa ibu nomor satu? Karena Nabi mengatakan ummuka man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka, ibu. Yang tak punya foto gambar ibu, pulang dari sini cari gambar ibunya. Ibu kandung saya tak tahu Pak Ustadz, ibu angkat, tak apa-apa. Simpan, cetak, tengok, renungkan. Saat berzikir malam, bayangkan wajahnya, meneteskan air mata. Yang masih hidup, cium tangannya, belikan pakaian, bawakan makanan, bawa jalan-jalan. Khususkan satu hari khusus untuk dia dalam sepekan. Yang sudah meninggal dunia, ziarah ke kuburnya, bersedekah, sumur bor, air mengalir pahalanya. Untuk ibu kita, Ibu Hajah Sopiah, dan ibu-ibu kita semua, ayah-ayah kita semua, datuk nenek kita, ulama-ulama Habib-Habib kita, bil khusus Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab. Untuk mereka semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 8. Halaman 8, baris yang ke miring tulisannya. Siapa yang sudah sampai umur 40 tahun tidak juga berubah, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Yuk Cici, Ibu Kartika Sandra Desi, lahir 1978, Habib Mahdi 79, saya 77. Jadi di antara bertiga ini saya yang paling tua. Tapi ternyata umur ajal Allah yang punya kuasa. Kenapa Habib Mahdi lebih duluan? Karena menurut ilmu Allah, Habib Mahdi sudah cukup bekalnya. Semua udah dia selesaikan. Dia ingin menikahkan Daus. Sudah nikah Daus. Niat dia mau menikahkan Daus di depan orang banyak, di Benteng Kuta Besar. Sudah sampai. Ustadz Somad datang saya menyampaikan tausiah. Ustadz Somad mau saya bawa ke 17 kota kabupaten. Niatnya sudah sampai, tadi sampai. Saya malam tadi di Curup, pagi tadi di Lubuk Linggau, siang tadi di Empat Lawang. Saya pulang tadi ziarah ke makam Habib Mahdi. Habib, niat Habib untuk membawa saya 17 kabupaten kota Sumatera Selatan, bahkan singgah pula ke Bengkulu. Sudah sampai. Nampaknya setelah ini saya tak datang lagi ke Sumatera Selatan, karena niat Habib Mahdi sudah sampai semua. Habib Mahdi ingin meletakkan waktu pertama, masjid sudah siap, peresmian selesai semua sudah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai, orang tidak akan mati. Adapun sebab itu hanya sebagai penyebab saja. Kenapa sepian meninggal? Diabetes. Kenapa meninggal? Gula darah. Kenapa sebulan meninggal? Kanker. Sebetulnya ajalnya sudah sampai. Kalau tak sampai, semua dokter mengatakan mati. Saya jumpa dengan ketua pengurus masjid di dekat kampung saya. Diponis dokter di Malaka, umurnya tinggal 2 bulan. Urat di kaki mesti ditarik ke atas, bypass namanya. Ustadz Somad, dada saya ini mesti dibelah, urat kaki naik ke jantung, bypass. Saya takut Pak Ustadz, terbayang saya ayam potong di pasar. Umur saya tinggal 2 bulan Pak Ustadz. Terus Pak Haji, udah berapa bulan? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Dokter yang memponis itu pula mati duluan. Kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Makanya jangan bersedih, karena Allah, kita sayang sama Habib Mahdi. Saya aja yang baru kenal tahun 2017 sampai 2023, baru 6 tahun kami kenal. Luar biasa baiknya beliau. Apalagi sahabat-sahabat Mas Pura, Ustadz Kemas Ali, apalagi para habaib kita. Maka tak terbayang bagaimana sakitnya. Tapi Allah yang lebih sayang kepada dia. Jangan habiskan air mata melihat orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kata Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka sudah melihat 3. Mereka sudah melihat malaikat maut, mereka sudah husnul khatimah, dan mereka sudah merasakan sakaratul maut. Kita
malaikat maut belum nampak, husnul khotimah belum pasti, sakaratul maut belum lewat, status kita STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Menangis tetap menangis, saya tetap menangis mencium jenazah Habib Mahdi. Pulang saya dari Jeddah, berhenti di Jakarta Transit, sudah dipanggil ke pintu pesawat, tak jadi saya pulang ke Pekanbaru. Saya alihkan penerbangan ke Palembang untuk berjumpa terakhir kali. Ya Allah, izinkan aku terakhir kali datang ke rumah ibunda Habib Mahdi bin Syihab. Walaupun tak sempat, tadi baru datang saya ke kuburan beliau. Begitulah kasih sayang antara orang. Tapi ada yang lebih sayang lagi. Yang sayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sekarang umur sudah 40, 41, 42, 43, inilah masanya bertaubat nasuha. Yang 39 Pak Ustadz, bukan berarti yang di bawah 40 boleh mabuk sakau, bukan. Bukan itu maksudnya. Yang sudah 40, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40. 40 usia kesempurnaan. Usia kesempurnaan. Mudah-mudahan kita kalau dibeli umur 40, 40-nya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 9. Tulisan ini dibuat di atas langit. Tidak di Palembang, tidak di Jakarta, tapi penerbangan dari Cengkareng ke Sultan Badarudin. Jam 18.30 naik Batik Air. Ini dapat iklan gratis sedikit Batik Air. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kalau di pesawat jangan tidur. Yang mau ditegur nih siapa? Ustadz Somad. Ustadz Somad asal bergerak pesawat tidur. Sampai pramugari yang membangunkan. Bangun sayang, kata dia. Tolong yang itu tadi jangan diupload, nanti didengar istri saya di rumah. Menulis, walaupun di atas pesawat menulis. Ada seorang ulama Mesir, jabatannya Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Alim Mahmud, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Paris, Prancis, terbang dari Kairo ke Bombay, India. Dia sempat menulis autobiografi. Judul kitabnya Alhamdulillah Hadihi Hayati. Ditulisnya buku itu di atas pesawat, selesai satu kitab. Tak ada waktu yang hilang sia-sia. Dan hari ini Masya Allah, rupanya Yuk Cici pun menulis ini di atas pesawat. Mengingatkan saya dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Maka tadi saya ditanya oleh Pak Mawardi Yahya, Ustadz Somad berapa jam tidur malam? Tadi di belakang beliau tanya, Ustadz berapa jam tidur malam? Saya bilang, saya Pak asal bergerak mobil itu tidur. Asal bergerak tidur. Jadi orang banyak sekali menyangka saya ini kurus karena tak tidur dan tak makan. Ustadz ini pasti makannya sedikit, tidurnya sedikit. Padahal sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Jadi kalau saya ini kurus, ini memang sudah takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkanlah walaupun terbang, walaupun di atas pesawat, menulis. Karena semua waktu akan ditanya Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua waktu kita akan ditanya Allah. Makanya Allah bersumpah demi waktu 6 kali dalam Quran. Waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Waktu fajar, wal fajri walayalin ashr. Waktu duha, wad-duha wal laili idza saja. Waktu siang, wan nahari idza tajalla. Waktu petang, wal asri innal insana lafi khusr. Waktu malam, wal laili idza yaghsha, wal laili idza tajalla. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla, wal laili idza yaghsha, wad du'a wal laili idza saja. Jadi waktu inilah yang paling banyak. Dulu waktu itu dibagi 3. 8 jam tidur. Kalau tak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Yang 8 jam, tak tahu pergi kemana. Yang 8 jam, habis. Update status, scroll Instagram, YouTube, Netflix. Habis semua waktu kita.
Mudah-mudahan semua waktu kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Pak Ustadz kalau dibaca satu-satu kapan selesai? Kira-kira menjelang subuh lah. Saya sedang berdiri aja 60 menit, apalagi duduk. Halaman 11. Halaman 11. Coba tengok di alinea terakhir paling bawah, halaman 11. Ibuku biasa kami panggil Umi, bernama Hajjah Sophia binti Tarmizi, lahir tahun 1947. Seorang wanita sederhana, penyabar, baik hati, kasih sayang, solihah, istiqomah, banyak beribadah. Ini renungan untuk ibu-ibu. Kira-kira nanti ibu-ibu bisa tak anaknya mengingat macam ini? Insya Allah, amin. Jangan sampai nanti ibu anaknya menulis, emakku tukang mengamuk, apalagi kalau akhir bulan, rambutnya macam mak lampir, memanggil anak-anaknya hantu setan. Ini adalah kejujuran seorang anak. Bagaimana beliau menyifati ibunya? Ibuku wanita sederhana. Nih, walaupun rumah makan sederhana, tidak sederhana. Ibuku seorang yang sederhana, penyabar. Ini untuk ibu-ibu yang tak sabar, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit marah. Bukan cuma anak, lakinya pun dicampakkannya ke Sungai Musi. Baik hati, penuh kasih sayang. Jadi kalau ibu mau anak ibu membangunkan masjid, maka ibu mesti menjadi penyabar. Tapi bukan berarti penyabar lalu anak ibu pacaran ibu biarkan. Bu, ku bawa anak ibu jalan-jalan ya. Bawalah sampai subuh ya bu. Enggak apa-apa. Kata Ustadz Somad, kita mesti sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Ibu mesti marah, ibu mesti mengamuk kalau anak tidak menutup aurat. Air hujan jatuh tidak jauh dari pincurannya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Jadi kalau bapak ibu melihat Yuk Cici, Ibu Kartika Sandra Desi sederhana, itu adalah contoh dari ibunda Umi Hajjah Sophia. Mudah-mudahan ibu-ibu semua baik-baik, sabar-sabar, sehingga anaknya pun menjadi anak yang baik insya Allah. Amin. Bagi yang lajang-lajang, carilah istri yang sifatnya macam ini, yang baik-baik. Yang udah menikah, jaga-jaga ajalah yang lama tuh. Halaman 13, alinea ketiga. Halaman 13, alinea ketiga. Mengapa Umi? Kenapa tak ayah? Mengapa tidak laki-laki? Kenapa perempuan? Jawabannya adalah karena Umi tidak pernah aku melihatnya dalam amarah, tak pernah dia bercakap kasar. Dan bagi penulis buku ini, Yuk Cici, ayah beliau meninggal dan ibu sebagai tulang punggung keluarga. Jadi dengan menyebut nama ibu, otomatis ayah ikut. Tapi kalau disebut ayah, maka ibu belum tentu ikut. Jadi jangan nanti kalau ditanya, kenapa tak nama ayah? Berarti durhaka kepada ayah. Tidak, karena ibu luar biasa. Ibu tiga, melahirkan, mengandung, menyusui. Jadi kalau bapak mau dapat tiga, cobalah yang tiga ini. Balik dari sini, beli kelapa, ikat di perut itu 9 bulan 10 hari. Balik dari sini, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Wa amluhu wa fisaluhu fi amaini, mengandung dan menyusukannya selama 2 tahun. Robek tulang dagingnya, melengkung tulang belakangnya, hilang penciumannya, busuk bau dunia. Setelah lahir, apa yang bisa kita balaskan? Maka yang kita balaskan membangunkan masjid,
mengalir pahala jariahnya untuk mereka sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Halaman 14. Di halaman 14 ini, kalau ada di antara bapak ibu anak muda berkata, oh iyalah bisa bangun masjid karena anggota dewan, bisa bangun masjid karena orang kaya, bisa bangun masjid karena duit banyak. Baca halaman 14. Mulai jualan es, saking majunya berbaris kulkas di rumah, sampai 12 kulkas jual es. Jadi penulis buku ini hidupnya bukan berada di atas awan. Beliau bukan bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Penulis buku ini from zero, dari nol, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nanti baca sendiri di rumah. Ini anggap aja sebagai cuplikan, ibarat nonton film. Ini cuplikan pendeknya, supaya nanti termotivasi untuk membaca di rumah, bahwa beliau dengan penuh kesungguhan sampai akhirnya terwujud apa yang diberikan Allah. Sebetulnya bisa aja duit untuk masjid ini dibelikan ke mobil mewah, dibelikan ke gelang dan rantai, dibelikan permata berlian. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi beliau ingin sesuatu yang kalau sudah meninggal bisa mengalir sebagai amal jariah. Biasanya orang kalau hidupnya dari nol, kalau dia punya duit, dua kemungkinan. Pertama, sangat royal, sangat sosial. Yang kedua, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin getah basah. Rupanya penulis buku ini dia memilih jalur yang kedua. Setelah dia punya duit, dia bangun masjid, dia bagikan makanan, dicetakkan buku. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Adik-adik yang hari ini susah, yang hari ini bukan siapa-siapa, tapi kalau kalian bersungguh-sungguh, nanti dibukakan Allah pintu rezeki. Bangunlah masjid seperti yang dibuat oleh Yuk Cici hari ini insyaallah. Amin. Buku ini buku motivasi. Buku ini bukan hanya motivator yang diundang ke hotel. Mau masih motivasi, panggil motivator dari Jakarta, undang ke hotel, hidupkan sound system, suara menggelegar, bangkit, bangkit. Keluar dari hotel, loyo. Motivasinya langsung. Jadi siapa mahasiswa-mahasiswa di kampus yang mau motivasi, motivator, datang ke Masjid Umi Haja Sophia. Ini menjadi motivasi yang luar biasa insyaallah. Amin. Halaman 15. Baris paling bawah. Ketika jam 2 dini hari, alarm Umi pasti bangun. Alarm Umi berbunyi dan Umi pasti bangun. Kita kadang berbunyi dia, cuman kita tak bangun. Jam 2 alarm Umi berbunyi dan dia bangun. Terdengar sayup suara tangisnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, Umi model apa yang dibangunkan anaknya masjid? Umi model apa yang dikabulkan Allah doanya? Nih kuncinya di halaman 15. Umi yang bangun jam 2 malam, bukan yang bangun jam 2 malam karena habis menonton drama Korea. Bukan yang bangun jam 7 pagi yang tak sholat subuh. Mudah-mudahan umi-umi, ibu-ibu berubah jam tidurnya malam ini. Ini makanya bedah buku ini tak bisa lama-lama. Sebentar lagi pulang karena kita mau bangun jam 2 malam nanti insyaallah. Amin. Kalau tak bisa bangun jam 2, paling tidak bangun jam 4. Sholat subuh waktu Palembang jam 4.21. Bangun jam 4, mandi, supaya segar. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, berzikir istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Insyaallah dalam 20-30 menit berkumandang azan subuh. Bagi yang tak sanggup jam 2 malam. Kalau mau anak kita soleh, mau anak kita sukses, mintalah melalui sambungan langsung jarak jauh SLJJ, bebas gangguan. Siap? Dari bunyinya tak siap.
halaman 21. Halaman 21. Umi Alenia Tengah, izinkan aku menjual rumah ini. Berapapun duitnya, semuanya akan aku bangunkan ke masjid. Laku 1.500.000.000, 1,5 M. Maka semua hasilnya dibangunkan ke masjid. Walaupun tak cukup, ini hanya modal awal, dilanjutkan dengan yang lain. Menjual rumah sendiri untuk membangun rumah Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah hendaknya tempat di surga insyaallah. Amin. Jadi banyak orang yang bisa berceramah suara menggelegar, tapi Cici tidak berceramah. Penulis buku ini Ibu Kartika Sandra Desi tidak menggelegar membacakan ayat, tidak menjerit, tapi langsung amal bukti nyata. Apa kata hikmah? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh hati daripada cakap. Beribu kata kita atur menjadi kalimat yang indah, tapi hari ini langsung orang melihat. Apa kata orang? Itu hasil menjual rumah 1,5 M, modal awal, akhirnya dibangunkan. Tapi jangan pulang dari sini semuanya jual rumah besok pagi. Karena yuk Cici, itu rumah dia yang satu, banyak rumah yang lain. Saya khawatir juga, ini jamaah ini kan banyak yang militan ini. Besok pagi semua jual rumah. Tapi paling tidak ada pengorbanan. Kalau kita berkorban, kita akan sayang. Kenapa kita tidak sayang? Karena tidak berkorban. Korbankan. Sehingga beliau sangat sayang dengan masjid ini. Kenapa? Karena ada pengorbanannya. Halaman 23. Mengapa yang bertuah beruntung orang gandus? Kenapa bukan daerah lain? Karena orang ganduslah yang mau menjual tanahnya dengan harga yang sesuai. Wahai tuan-tuan tanah, wahai tuan-tuan takur, wahai yang banyak tanah, kalian akan mati dimakan cacing tanah. Kalau dengar ada ustadz mau bangun pesantren, kalian lambungkan harganya. Kalau ada kalian dengar orang mau bangun masjid, kalian naikkan harganya. Akhirnya orang tak jadi bangun pesantren, tak jadi bangun masjid. Siapa yang membeli tanah? Orang kafir beli tanah, dibuatnya diskotik, mengalir dosanya ke kubur kalian. Tapi orang gandus baik-baik, yang dulu, yang sekarang tak tahu. Nih, betuah, Mama Dede datang kemari. Ustadz Kemas Ali datang kemari. Habaib kita datang kemari. Beruntung betuah. Beruntung apa tidak orang gandus? Beruntung. Tempat lain belum tentu didatangi para alim, para ulama, para habaib. Iktikaf bulan Ramadan, malam-malam 10 malam terakhir. Ini semua keberkahan. Kenapa? Karena orang gandus menjual tanahnya tidak melambung, hanya mencari dunia. Bayar tetap bayar, bukan gratis. Bacalah di situ, ada dituliskan. Nah, Bapak Burhanuddin dengan luas 12.500 meter dengan harga akhirnya disepakati 1,800 juta, 1,8 M. Mudah-mudahan orang yang menjual tanahnya tidak melambungkan harganya juga mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin. Pulang dari sini masing-masing orang gandus mewakafkan tanahnya. Ustaz Somad, tanah yang itu saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Yang kita wakafkan itu tanah kita. Tak habis-habis buku nih. Udah saya lipat-lipat tadi yang penting-penting aja. Halaman 36. Lama sudah hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya seumur hidup dicetakkan tapak tangan saya, baru di Masjid Umi Haja Sofiah ini. Dulu saya tak tahu apalah gunanya ini.
Setelah Habib Mahdi meninggal dunia, baru saya paham bagaimana kita tahu ukuran tangan Habib Mahdi. Waktu dulu kita masih sama hidup semua, kita tahu. Saya kalau mau nengok tangan Ustadz Kemas Ali bisa saya tengok. Kalau mau tahu saya tangan Ustadz Solhas bisa saya lihat. Kalau saya mau tengok tangan Habib Gasim bisa saya tengok. Kalau saya mau tahu tangan Pak Prima Salam bisa saya tengok. Tapi Habib Mahdi setelah meninggal baru kita tahu. Sekarang siapa yang mau menengok tangan Habib Mahdi, tinggal cari di mana. Tengok tangan Habib Mahdi. Ada. Tangan Ustaz Somad ada di situ. Baru sekarang tahu, kita paham. Dia yang betul-betul tanda tangan. Nah, inilah dia tanda tangan. Kalau yang lain itu coret-coret aja. Yang betul-betul tanda tangan lengkap dengan 5 jari. Tapi tolong pahami baik-baik, itu tanda tangan, bukan coblos nomor 5. Semua ada di situ, masya Allah, tabarakallah. Oh, ini tidak boleh. Ini haram hukumnya. Nggak boleh mencetak tapak tangan. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tak ada dalil yang mengharamkannya. Mana dalilnya boleh mencetak tapak tangan? Tapak kaki Nabi Ibrahim dicetak. Di mana Pak Ustadz? Itu kau pernah umroh kan? Saya pernah umroh. Tak pernah kau tengok? Enggak, ramai orang takut saya Pak Ustadz. Itu yang di depan makam Ibrahim di dalam. Itu bekas tapak kaki. Tapak kaki Nabi Ibrahim, diinjaknya batu itu jadi lunak, tercetak tapak kakinya. Itulah dalil boleh mencetak. Tapi itu kan kaki, ini tangan, kias. Kalau kaki boleh, apalagi tangan. Tapi ini patung. Yang namanya patung itu lengkap dari ujung rambut ke ujung kaki, itu baru tak boleh. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, saya di rumah saya ada patung gajah Pak Ustadz. Hilangkan semua, tinggalkan belalainya. Boleh. Di kamar saya ada patung burung merpati Pak Ustadz. Ada lampu di muncungnya. Hilangkan badannya, tinggalkan kepalanya. Boleh. Yang tak boleh itu utuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Makanya di Saudi Arabia yang paling ketat masalah patung itu di mal-mal tetap boleh. Yang tempat peraga pakaian. Kenapa? Tak ada kepalanya. Ada kepalanya tapi rata wajahnya. Selama tidak utuh maka hukumnya boleh. Mana tahu nanti ada yang latah-latahnya. Apa ini? Bid'ah nih. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Cetakkan mukanya sekalian. Berikutnya halaman 40. Halaman 40. Sayang seorang ibu mesti terbalas. Tapi biasanya orang salah gaul. Niatnya tidak berkembang. Macam benih di dalam gurun pasir, mati tak tumbuh. Kenapa penulis buku ini, Ibu Kartika Sandra Desi, niatnya tumbuh? Karena dia dikelilingi para asatis. Ada Habib Mahdi, ada Ustadz Kemas Ali, ada Habib Gasim, ada Ustadz Masfuroh, ada Ustadz Solhas. Yang tak saya sebutkan jangan tersinggung, saya tak ingat. Jadi mereka ini dikelilingi para asatis yang selalu mengingatkan tentang mati, mengingatkan tentang amal jariah. Itulah beliau ungkapkan di halaman 40. Ada guru kami Habib Mahdi, ditemani Ustadz Irawan Taqwa, ada Adinda Prima Salam, lengkap semua. Mereka ini, inilah pentingnya bergaul dengan orang baik. Coba kalau ada niat mau bangun masjid, tapi dikelilingi orang tak baik. Aku mau bangun masjid nih. Berapa modalnya? Modal awalnya udah jual rumah 1,5 M, tanahnya 1,8. Besar kali duitnya. Bagus beli mobil. Untuk apa bangun masjid? Siapa mengisinya nanti? Jadi kalau ada model kawan begini, Bapak Ibu nanti mau bangun masjid, tiba-tiba yang di samping-samping bukan motivasi, malah menakut-nakuti. Kalau kau bangun masjid, nanti yang jadi imamnya siapa? Yang sholat siapa? Yang mengisi siapa? Bacakan ayat kursi. Kalau tak mempan ayat kursi, kursinya sekalian. Kalau yang membisikkan ke telinga kita ini jin hantu setan, insya Allah kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau kawan sekantor, tetangga,
kawan satu sekolah. Untuk apa kau bangun masjid? Buang-buang duit aja. Nanti siapa yang ngurus imamnya? Siapa yang mengurusnya? Siapa yang meramaikannya? Dibacakan ayat kursi, dia pula hafal Yasin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alhamdulillah, beliau dikelilingi orang baik-baik. Salah satu orang baik itu sudah mendahului kita, Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan semangat Masfurah tetap. Jangan sampai kepergian beliau membuat kita down. Ustaz Somad pun cuma pandai ngomong aja nih. Waktu Habib Mahdi meninggal, apa saya bilang? Semua jadwal saya hilangkan. Down juga saya waktu beliau meninggal. Habis saya cium jenazahnya, habis itu saya bilang waktu di Maulid di rumah Pak Erman Hipmi, semua jadwal saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya delete semua. Tak sanggup saya ceramah. Datanglah panitia, balik udah siap Pak Ustaz. Rupanya yang menguatkan kita ini kalau kita bersama, jangan sendirian. Man syadda syadda finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Yang jomblo hati-hati. Halaman 52. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi bermanfaat untuk sosial kemasyarakatan. Masjid ini tidak akan pernah kosong dari sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada sekolah. Zuhur, asar pasti penuh. Maghrib, isya, subuh insya Allah. Memang sudah disetting demikian. Jangan masyarakat gandus macam ayam mati di lumbung padi. Padinya ada, tapi dia tak dapat makan padi. Ini masjid sudah bagus, tinggal datang sholat berjamaah. Muazzinnya mantap, imamnya mantap, lampunya luar biasa, tidak ada kurang satu pun. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat berjamaah di sini insyaallah. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Tadi kami sholat maghrib isya dia tak berjamaah, saya musafir. Halaman 53. Warta media. Kenapa mesti diumumkan di media? Disebar di sosmed. Kenapa tidak dirahasiakan saja? Peminum khamar dengan bangganya buat channel. Sudahkah Anda mabuk hari ini? Pezina, mohon maaf, dengan bangganya buat podcast. Bagaimana pengalaman Anda zina pertama kali? Kenapa orang baik diam dengan kebaikannya? Kenapa penghafal Quran diam? Kenapa orang bangun masjid diam? Kenapa orang sedekah diam? Nabi mengajarkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itulah maka ada warta media. Diceritakan semua di medsos. Supaya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Amin. Maka beritanya ramai, Masya Allah. Ada namanya Jumat Berkah, halaman 57. Masya Allah, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, ada Jumat Berkah. Ustaz Somad subuh, malam iktikaf, para habaib, Ustaz-Ustaz Masfurah, penuh dengan kegiatan-kegiatan. Ibarat mengawal pokok kayu. Masjid Umi Haja Sopiah, dari akarnya, batangnya, cabangnya, putiknya, buahnya, pucuknya dijaga semua. Anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi insya Allah. Amin. Pengajian bapak-bapak, wirid yasin ibu-ibu, semuanya. Tidak ada alasan. Ada nikah. Acara akad nikah. Siapa yang mau akad nikah buat sini? Yang mau akad nikah sekali lagi bisa juga kita buat. Aditya. Masya Allah, yang mana dia? Masya Allah, langsung pulang dia. Mak, tak tahan dia. Pengajar Ustaz. Oh, ngajar. Ngajar. Masya Allah. Tidak ada alasan. Kenapa kau tak sholat di Masjid Umi Haja Sopiah? Berkunci. Mana ada berkunci? dia tak berpintu. Ketahuan kalau ada orang nggak sholat, dibilangnya masjid ini berkunci. Berarti memang tak pernah ke sini. Ini masjid terbuka. Kalau bahasa Pak Prima Salam, 24 hours. 24 jam terbuka untuk beribadah. Kenapa settingannya terbuka? Di pinggir jalan. Tidak ada alasan orang untuk tidak ke masjid.
Kegiatan sosial penuh. Jumat Barokah makan-makan ada, pembagian buku ada. Tapi di balik masjid yang mewah, di balik program yang megah, di balik seorang istri, kuncinya ada di halaman 83. Halaman 83. Insinyur Haji Sahrial MM. Sehebat apapun ibu, kalau tak izin suami takkan terwujud. Bang, aku mau pakai jilbab. Jangan, aku tak setuju kau pakai jilbab. Aku mau rambut kau makan nyencem sarang tawon, warnanya merah kuning kelabu. Ibu-ibu yang dapat laki macam Fir'aun, mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Kalau udah kita doakan tak juga dapat hidayah, mudah-mudahan tenggelam macam Fir'aun. Nah, jangan diaminkan Pak, nanti mati lakinya, sanggup Bapak? Jadi di balik istri yang bisa bangun masjid, itu ada support dari suami yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarga ini keluarga yang diberikan Allah ketenangan zahir dan batin. Anak menantunya dijadikan soleh dan solehah, keturunannya baik-baik sampai hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 50 menit. Tadi saya sampaikan jam 8.15, sekarang jam 9:05. 50 menit saya bedah buku ini, yang besar-besarnya, yang halus-halus, yang kecil-kecilnya kita baca masing-masing di rumah. Simpan buku ini di rumah Bu. Nanti anak bapak, anak ibu akan membaca dan mereka akan melakukan yang sama. Mudah-mudahan anak kita membangunkan masjid untuk kita insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak acara kita malam ini bukan pada bedah bukunya, bukan pada tausiahnya, tapi ada pada doanya. Aminkan doa Habib kita, aminkan doa guru kita, aminkan doa ustadz kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu